Coba bayangin, Indonesia lagi ngerjain sebuah proyek yang luar biasa masif, membangun ibu kota baru dari nol. Namanya Nusantara, dan lokasinya ada di jantung Pulau Kalimantan. Tapi ini bukan cuma soal pindah kantor pemerintahan ya. Ini adalah upaya buat ngebangun sebuah simbol nasional untuk masa depan. Sebuah kota yang didesain buat jadi cerminan kemajuan bangsa kita. Nah, disinilah letak pertanyaan utamanya yang akan kita bedah bareng-bareng. Antara visi besar yang super keren berhadapan dengan kenyataan di lapangan yang, ya ternyata penuh tantangan. Oke, mari kita selami lebih dalam. Kita mulai dari visi Rusninya dulu untuk Nusantara. Jadi visi pemerintah itu muluk banget loh. Mereka mau menciptakan sebuah kota kelas dunia yang jadi simbol keberagaman dan kemajuan Indonesia. Semuanya ini demi mencapai target Indonesia Emas 2045. Intinya, sebuah visi jangka panjang supaya Indonesia jadi negara maju pas umurnya 100 tahun nanti. Nah, yang menarik banget itu kerangka pembangunannya. Di atas kertas, kota ini didasarkan pada 8 prinsip inti yang kedengarannya ideal banget. Didesain selaras sama alam, rendah emisi karbon, tapi di saat yang sama juga harus jadi smart city yang canggih dan bisa kasih peluang ekonomi buat semua. Pertanyaannya, bisa nggak sih semua ini diwujudkan bareng-bareng? Itu kan impiannya di atas kertas ya, tapi gimana kenyataannya di lapangan? Yuk kita lihat progresnya sejauh ini. Kalau kita lihat datanya, wow, progresnya kenceng juga. Tahap pertama pembangunan yang isinya gedung-gedung pemerintahan paling penting itu udah hampir kelar. Tahap-tahap berikutnya juga ngebut. Foto ini benar-benar nunjukin seberapa cepat pembangunan fisiknya. Struktur-struktur utama kayak Istana Negara udah jadi, dan puluhan tower apartemen buat para ASN juga udah siap huni. Tapi kita tahu kan, kota itu bukan cuma soal gedung-gedung megah. Ada manusianya, ada uangnya, dan disinilah rencana mulai kelihatan nggak semulus yang dibayangkan. Nah, di sini ceritanya mulai sedikit rumit. Rencana buat mindahin ribuan ASN ternyata kena hambatan. Jadwal awal di tahun 2024 secara resmi ditunda, paling nggak sampai tahun 2026 untuk dievaluasi ulang. Dari sisi pendanaan, angkanya kelihatan menjanjikan banget. Pemerintah udah nerima lebih dari 495 surat minat atau letter of intent dari berbagai perusahaan di seluruh dunia. Kelihatannya minat investor gede banget kan? Tapi, tunggu dulu. Surat minat kan beda ya sama kontrak yang udah deal. Jadi pertanyaan sesungguhnya adalah, berapa banyak sih perusahaan asing yang benar-benar udah komit dan naruh duitnya langsung ke proyek ini? Jawabannya ternyata sampai awal tahun 2026 cuma ada cuma satu investor asing. Sebagian besar dana pembangunan sejauh ini masih datang dari APBN kita dan perusahaan-perusahaan dalam negeri. Dan investor satu-satunya itu namanya Ayed Dejem Group dari Dubai. Ini jadi sinyal meskipun minat dari luar negeri itu tinggi, komitmen yang benar-benar konkret, yang udah tanda tangan kontrak, itu baru mulai. Di balik semua kecepatan dan kemegahan ini, ada harga lain yang harus dibayar. Laju pembangunan yang ambisius ini ternyata juga membawa dampak yang signifikan dan kontroversial, terutama buat lingkungan. Kontras ini benar-benar jadi inti ceritanya, antara mimpi yang indah dan bersih di dalam brosur, dengan realita pembangunan yang, ya jujur aja, mentah dan punya sisi merusak. Para aktivis lingkungan udah ngasih peringatan keras nih, konstruksi IKN ini dianggap jadi ancaman serius buat Teluk Balikpapan yang ekosistemnya rapuh. Padahal, teluk ini adalah rumah penting buat satwa-satwa unik seperti pesut mahakam dan bekantan. Pernyataan dari Direktur Walhi Kalimantan Timur ini, wah nusuk banget. Ini menyoroti adanya benturan langsung antara prinsip kota hijau yang digaungkan proyek ini dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi setelah lihat semua ini, posisi ibu kota masa depan kita ini sekarang ada di mana sih? Proyek ini tuh kayak lagi berjalan di atas seutas tali loh. Di satu sisi, ada janji-janji manis tentang pusat ekonomi yang modern, hijau, dan adil. Tapi di sisi lain, ada risiko yang gede banget. Mulai dari penundaan, ketidakpastian dana asing, sampai kerusakan lingkungan yang mungkin nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi, pertanyaan utamanya bukan lagi, bisakah Nusantara dibangun? Karena jelas, pembangunannya udah jalan. Pertanyaan yang sesungguhnya dan lebih penting adalah, kota seperti apa yang nantinya akan lahir dari proses ini? Apakah akan jadi utopia hijau seperti yang dijanjikan? Atau malah jadi monumen megah yang dibangun di atas kompromi lingkungan dan sosial? Jawabannya akan membentuk masa depan Indonesia.